Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Agustinus Brianahek, SPDGR, calon guru penggerak CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri Kopa 5, Kabupaten Melaka. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi bersama rekan saya, sudah ada di samping saya. Perkenalkan, Ibu Delvi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Brian. Ya, apa kabar hari ini? Baik-baik. Luar biasa. Ya. Terima kasih Bu Delvi. Hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi dengan harapan kita bagaimana mempersiapkan diri. Nanti Ibu akan menampilkan pembelajaran di kelasnya nanti. Ada beberapa hal yang kita ingin bicarakan juga di sini. Yang pertama, kegiatan ini untuk kita mengetahui persiapan sejauh mana Ibu akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian juga diharapkan pra-observasi ini menjadi tahap pembelajaran yang baik, yang nantinya Ibu akan mempraktekkan seluruh tahapan pembelajaran di kelas sesuai dengan alur dan juga langkah-langkah yang sudah didesain di dalam rencana pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin kami tanyakan pagi ini di percakapan kita hari ini. Yang pertama Bu, mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti di kelas observasi kita itu seperti apa? Oke, baik. Untuk tujuan pembelajarannya itu dengan menggunakan media yang dipilihnya serta berdiskusi dalam kelompok, murid dapat merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan baik dan benar. Baik. Jadi nanti tujuan yang diharapkan di kelas itu berarti murid merepresentasikan terkait pelajaran matematik ini yang statistiknya ya. Oke, luar biasa. Yang berikut Bu, kira-kira nih area pengembangan yang ingin dicapai sebagai fokus pembelajaran kita nanti di kelas yang akan kita observasi seperti apa? Baik, untuk area pengembangannya itu saya fokuskan ke pengetahuan dan keterampilannya. Untuk pengetahuannya yaitu pemahaman murid tentang data, menyusun data, menganalisis data, mengolah data. Dan untuk keterampilannya itu tentang penyajian data pada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkarannya. Baik Bu, jadi kita konfirmasi ulang. Jadi sesuai dengan tujuan tadi, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu kita lihat memahaminya, menyusun, menganalisis serta mengolah data. Kemudian di area keterampilannya itu adalah tentang penyajian data melalui diagram batang, diagram garis, dan juga lingkaran. Seperti itu ya Bu ya. Baik. Nah Ibu, untuk mencapai tujuan dan juga fokus pengembangan area yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira seperti apa rancangan pembelajaran yang sudah dilakukan? Misalnya strategi apa yang ingin digunakan, kemudian modelnya, model pembelajarannya, kemudian metode pembelajarannya, juga mungkin media pembelajaran yang akan digunakan, dan di terakhir mungkin penilaian di kelasnya seperti apa, boleh diceritakan? Oke, baik. Untuk strategi pembelajaran, saya gunakan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional berbasis budaya positif. Dan untuk menentukan profil belajarnya, saya menggunakan aplikasi Kahoot untuk menentukan atau memetakan kelas-kelasnya, yaitu kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Berikutnya untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model discovery learning. Terus yang berikutnya metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran ini diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Lalu yang berikutnya media pembelajaran. Media pembelajarannya itu saya menggunakan tabel data, LKPD, terus PowerPoint, laptop, proyektor, kertas karton untuk tugas kelompoknya, dan lain-lain lagi. Oke. Baik. Lalu untuk penilaiannya, untuk penilaiannya itu penilaian pengetahuan dan untuk kerja. Luar biasa Bu ya, jadi rancangan yang sudah dibuat itu memang kita lihatnya luar biasa komplitnya.
yang pertama itu kalian ini boleh ulang, strategi pembelajarannya akan digunakan diferensiasi ya. Iya. Yang dimana kita akan melakukan pemetaan profil belajar muridnya itu nanti menggunakan pretest dengan aplikasi Kahoot. Iya. Kemudian yang kedua, model pembelajarannya Ibu akan menggunakan discovery learning. Selanjutnya metode yang akan digunakan itu adalah diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi atau ya. Kemudian media pembelajaran yang akan digunakan tadi kita mencatat ada tabel data statistiknya, ada LKPD-nya, infokusnya, kertas karton dan sebagainya. Terakhir Ibu akan rancangan ini akan semakin nyata di dalam pembelajaran dan melakukan penilaian. Penilaiannya itu adalah pengetahuan dan juga hitung kerja. Ya. Baik, luar biasa. Ibu nih, kira-kira nih kapan rencana observasi kelasnya akan kita lakukan? Rencananya minggu depan. Minggu depan ya? Minggu depan Oke. kita action di kelas. Action di kelas, kira-kira kelas berapa Bu ya? Ini kelas kelas 10 APHP. Kelas 10 Ya, jam ke-34. kelas A10 AB jam Ya. ke-34 ya Bu. Oke, kira-kira Bu nih siapa-siapa nih mau diminta bantuan untuk menemani Ibu ke kelas misalnya? Yang pasti Pak Brian CGP-nya. sebagai CGP-nya. Iya. Lalu siapa lagi? Murid-murid Oke, murid-murid, itu sudah oke. pasti. Oke. Dan juga ya kayaknya 2 itu cukup. Luar biasa ya, jadi ada CGP yang diminta untuk menemani ke Iya. kelas. Oke Bu, mungkin sebelum kita tutup, setelah kegiatan pembelajaran ataupun observasi kita di kelas nanti, kita masih punya satu kegiatan di penghujung itu pasca observasi di beberapa minggu yang akan datang kita akan nanti dengan pengajar praktik saya, kita akan melakukan evaluasi sekaligus tindak lanjut terhadap seluruh proses apa yang telah kita lakukan atau dilakukan Ibu di dalam pembelajaran di kelas. Baik Bu, sebelum kita tutup, apa yang diharapkan Ibu melalui percakapan kita hari ini khususnya di praobservasi ini? Apa yang didapatkan? Oke, baik. Yang pasti saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Brian karena sudah banyak membantu saya selama ini, terlebih bimbingannya untuk pembuatan atau penyusunan RPP berdiferensiasi ini, karena selama ini kami masih menggunakan metode atau yang lama-lama. Tetapi untuk kali ini menggunakan strategi pembelajaran yang baru. Iya. Lalu yang berikutnya saya lebih memahami tentang strategi pembelajaran supaya bisa mengelompokkan pemetaan kelas-kelasnya itu ke kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Luar biasa Bu Delvi ya. Oke, semangat selalu. Semoga kita ketemu di kelas observasinya. Kita akan lihat Ibu bagaimana mempraktekkan seluruh desain rancangan pembelajaran yang sudah dilakukan dengan harapan tujuan pembelajarannya tercapai dengan baik dengan menggunakan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat. Terima kasih atas waktunya untuk kegiatan praobservasi hari ini. Selamat pagi Bu Delvi. Selamat pagi Pak Brian. Baik, dengan demikian inilah percakapan praobservasi kami di pagi hari ini bersama rekan saya Ibu Delvi. Kami akan ketemu di kelas observasi di kelas untuk bagaimana Ibu Delvi akan mempraktekkan seluruh pembelajaran berdiferensiasi yang tadi sudah diceritakan. Terima kasih.